Toks itu toksin, detox. Jadi bagaimana anti toksin, anti racun ya. Jadi proses untuk membersihkan racun atau toksin atau zat-zat tidak berguna di dalam tubuh kita. Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai gejala bahwa puasa dapat bermanfaat untuk detox. Nah, pada episode kali ini kita akan kedatangan narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof. Hardin, apa kabar Prof? Luar biasa hari ini. Luar biasa, alhamdulillah. Sehat-sehat juga Prof ya? Alhamdulillah, ya baik. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas mengenai hubungan puasa dengan detox nih, Prof. Nah, sebelumnya mungkin ada sobat sehat yang belum terlalu familiar gitu, Prof. Apa sih itu detox dan Detox ya. Dan bagaimana tubuh itu perlu detox gitu? Bagaimana ciri tubuh perlu detox? Ya sebenarnya itu kan toks itu toksin, detox. Jadi bagaimana anti toksin, anti racun ya. Jadi proses untuk membersihkan racun atau toksin atau zat-zat tidak berguna di dalam tubuh kita. Itu maksudnya. Jadi cleansing ya masalah ini ya. Bersih-bersih ya. Membersihkan racun. Dan sehari-hari di tubuh kita ini kan baik itu yang masuk dari luar, baik melalui minuman, makanan, melalui hidup, bisa juga dari pori-pori kulit ya. Kemudian ketika kita bernafas, itu tadi yang hidung ya, itu bisa aja ada potensi toksik yang zat-zat racun yang tidak lihat oleh kasat mata masuk ke dalam. Di samping sisa-sisa metabolisme makanan juga bisa menghasilkan sesuatu yang tidak berguna, bahkan melalui makanan tadi kan masuk bisa toksin. Sederhananya, kalau kita nggak hati-hati makan sayur yang banyak residu pestisida, so sisa-sisa pestisida di sana, itu udah salah satu sumber. Belum lagi dari air minum, ya. Air minum asal-asalan aja ya. Sumur sekarang banyak yang tercemar juga kan. Ya, air sumur, apalagi dia dekat dengan sawah, di bawah dari sawah, di atas penyemprotan, ada usaha pertanian ya. Kalau dia berbukit di bawah sumur tuh berisiko sekali tercemar residu pestisida. Tidak hanya lewat makan sayur, makan buah yang langsung ya. Kalau makan pisang kan dikupas bebas ya. Tapi, karena ada kulitnya. Tapi ada juga yang dia masuk melalui akar, arsenik misalnya ya. Jadi hati-hati juga kita sekarang makan beras, itu beberapa jenis beras ada arsenik. Arseniknya dari mana? Bisa dari alam, bisa dari residu pestisida yang jatuh ke lumpur di sawah kan. Nah, bagaimana belum dari ikan juga bisa kan? Ikan yang tercemar kita makan ada timbal gitu ya Prof, banyak. Nah, kalau tandanya tubuh kita perlu didetox itu seperti apa? Ya, pertama kita rasanya lemes, gampang lelah gitu. Tidak selalu gampang lelah karena toksin di dalam tubuh, bisa juga karena kurang karbohidrat, kurang asupan, ya, kurang minum juga. Tapi kalau kita sudah makan, sudah minum kok masih lemes, ya itu bisa salah satu gejala bahwa kita perlu didetox itu. Ada toksin di dalam terakumulasi yang mengganggu metabolisme kita. Terus yang kedua, tampak kulitnya kusem, nggak cerah gitu ya. Kalau beda ya kalau kulit bersih dengan yang kusem. Kalau rambut kan sulit, apalagi sekarang banyak orang berkerudung, wanita muslim. Jadi sebenarnya bisa juga dilihat dari rambut yang kusam, kulit yang kusam. Itu bisa salah satu tanda ya. Tidak berarti kusam itu berarti selalu karena akumulasi toksik, tapi itu salah satu gejala. Nanti kita lihat kombinasi semua ini kan. Kemudian kalau berkeringat, kalau misalnya olahraga berkeringat itu bau nggak sedap gitu ya, nggak sedap ya bau gitu ya. Kan ada orang berkeringat bau, ada orang
dia berkeringat, orang lain yang tetangganya mencium bau, tapi dia sering enggak. Jadi itu perlu juga ada tanya, gua bau nggak sih? Itu perlu juga gitu. Kadang-kadang kita udah resisten, udah resisten hidungnya, jadi merasa nggak bau. Betul. Kadang-kadang tidak berolahraga. Saya menemukan, sorry ya, mahasiswa saja ada aja yang datang konsultasi naik ke lantai 3 mungkin keringetan ya. Aduh, saya kena getahnya gitu ya. Jadi kalau mahasiswa mau konsul saya, please ya, jangan, perlu detox dulu. Ya, jadi ini berarti ada mahasiswa yang sedang menghadap saya nih perlu detox gitu ya. Ada tandanya, Bro. Tapi dia sini nggak sadar barangkali ya. Iya. Kan ruang saya seringkali dikonsultasi ke lantai 3 naik tangga. Udah berkeringat dulu ya, Bro. Ya, bisa juga ada rasa gangguan cerna ya, artinya habis makan itu nggak nyaman gitu ya. Jadi bisa juga gangguan cerna, rasanya nggak nyaman di dalam pencernaan. Tapi itu salah satu. Bisa juga itu karena ada gangguan bakteri jahat dan sebagainya juga ya. Kemudian ya sulit kalau dia gemuk, sulit menurunkan berat badan. Saya udah berusaha, udah diet ketat, sudah puasa, sudah apalagi olahraga, tapi sulit banget nurunin berat badan. Nah, bisa salah satunya kemungkinan terakumulasi racun toksik tadi. Jadi sebaiknya nanti diawali dengan detox dulu gitu. Nah, karena ini ada hubungannya dengan puasa. Nah, iya, Prof. Ya kan? Iya. Nah, ya. Ya, mau saya tanyakan juga nih, Prof. Apakah ada benar, Prof, manfaatnya puasa untuk kita bisa mengalami detoksifikasi gitu, Prof? Ya, lagi-lagi kalau puasa yang kita lakukan dengan baik itu intermittent fasting ataupun puasa secara religius agama dengan cara baik dan benar ya, bahwa tadi secara gizi memang perlu ada defisit pengurangan jumlah asupan. Terutama total energinya tadi. Kalau nggak ngerti, ayo konsul gitu ya. Kita juga siap melayani gitu ya. Nah, kalau dia tetap saja makannya sama dengan makan sebelum puasa, hanya sekedar menahan lapar dan haus, mungkin pahala di sisi Tuhan dapat. Tapi yang tadi untuk proses detox tadi terjadi, itu mirip dengan proses autofagi. Ya, tapi kan autofagi dengan menggerakkan autofagosom ya, senyawa yang bisa seperti kepiting ya, menjapit, membunuh, mematikan, mirip dengan itu sebenarnya. Jadi sel-sel kita yang tua yang nggak berguna itu kan dimakan. Kalau ini dicari senyawa-senyawa yang merusak dan tidak berguna ya, ketika kita telah mengalami beberapa hari defisit energi melalui puasa tadi, bisa intermittent fasting, bisa Ramadan juga intermittent, tapi ada nilai religius tata caranya gitu ya. Ke defisit sekitar 300-500 kilokalori. Semakin defisitnya tinggi, semakin cepat, tapi hati-hati perlu konsultasi. Katakanlah 500-600 kilokalori itu biasanya hari ke-5 ke-6 itu sudah bisa terjadi. Jadi coba introspeksi diri deh ya. Siapa yang menjelang bulan puasa ada keringatnya bau ya, bau badan. Biasanya setelah seminggu puasa itu mulai hilang, mulai reda. Kalau nggak bertanya, kalau punya pasangan tanya sama pasangannya, karena pasangan yang sensitif hidungnya ya. Atau tanyakan ke teman gitu ya. Ya, itu 1 minggu biasanya udah nggak bau lagi. Iya. Iya. Termasuk pengalaman saya juga. Saya pernah juga berarti mengalami toksiknya lumayan ya, dengan cara puasa. Jadi kalau hanya dikasih anti bau badan dari luar, nggak, dia dari dalam. Udah semprot sini, semprot sana. Ada banyak produk ternyata memang dari tubuhnya. Iya, tuh kali nutupin biar nggak keluar. Atau kalau keluar dirubah aromanya. Tapi sementara aja gitu. Jadi emang harus aware terhadap diri sendiri juga, Prof. Iya, jadi tergantung tadi cara berpuasanya. Salah satu prinsipnya tadi kan kurangi makanannya. Bahasa kerennya defisit kalori. Tapi kalau tadi untuk karena tujuannya bukan untuk membentuk otot ya, untuk bau badan, kurangi sumber-sumber protein, terutama protein hewaninya dulu ya. Jadi
gunakan minimalkan protein atau gunakan protein nabati. Waktu kita makan nasi, kita makan kacang hijau, kita makan tahu tempe itu sudah ada protein untuk sementara ya. Dan juga itu nanti akan ketahuan kalau kita biasa alergi ya, ketika kita toksik di tubuh kita cukup banyak, ketika kita bisa detox cleansing itu biasanya nggak alergi tadi reaksinya nggak terlalu serius seperti hal biasanya. Biasanya orang misalnya katakan alergi udang, ketika detoxnya bagus, kalau tadi misalnya makan sedikit udang saja udah bereaksi, ini nggak terlalu reaksi. Biasanya udah merah bengkak, ini nggak, mungkin hanya merah aja, udangnya enggak. Jadi mengurangi karena sistem imunitas kita jadi bagus setelah di detox kan. Nah, Prof, bagaimana sih supaya kita selain mendapatkan manfaat? Ya, jadi tadi supaya bisa jadi sesamping tadi dikurangi makanannya, yang sederhananya saya katakan kalau biasa makan 3 piring, jadikanlah jadi 1,5 piring atau 2 piring. Ya. Dari defisit kalori. Nah, tapi diperbanyak makan sayur, buah, sumber-sumber serat. Bisa bubur kacang hijau kan seratnya, tapi gulanya jangan banyak. Bisa lihat di bulan puasa nih kalau beli bubur kacang hijau yang udah di luar, aduh manis banget. Saya keluarin airnya, saya tambah air putih baru bisa. Jadi jangan yang banyak gula, jangan yang banyak lemak, apalagi lemak-lemak jadi yang goreng ada transnya ya. Lemak berubah karena suhu tinggi tadi penggorengannya. Kemudian sumber-sumber antioksidan, pencegah radikal bebas itu cirinya bisa warna-warni. Buah yang berwarna apa? Ada yang kuning, ada papaya, ada juga merah, ada tomat, ada stroberi. Kalau lebih ada uang lagi blueberry gitu ya. Kalau ada sayur yang berwarna-warni kan banyak ya. Ada bayam merah, bayam hijau, ada brokoli, ada daun singkong, ada kangkung, ada kol, kobak warna putih juga ada komponen juga antioksidannya. Jadi itu perlu kita tingkatkan komponen antioksidan tadi dan serat. Kemudian jangan lupa minum air putih yang banyak, bukan minum kopi, bukan minum, karena tujuannya bukan kafeinnya loh nih. Tujuannya kita ingin membersihkan. Jadi jangan terlalu banyak minum berprotein, minum macam-macam dulu bergula. Jadi minum air putih yang cukup ya. Jadi kalau puasa kan kita bisa saat berbuka pasti. Kemudian setelah berbuka waktu atau sesaat makan malam atau setelah makan malam sebelum tidur itu aja sudah bisa habis 5 gelas itu ya. Kemudian waktu bangun sahur, waktu sahur, setelah sahur bisa 7-8 gelas tergantung usia lah ya. Nah tadi minum air putih jadi penting, bukan jadi batasi dulu lah, jangan minum susu dulu ya kalau kita ingin detox. Minum susu nanti karena kita tujuannya tadi untuk ngedetox dulu. Karena seringkali juga susu kandung banyak gulanya ya, jadi itu memperlambat detox nanti. Nah kemudian dari sisi gaya hidup, tidur jangan kekurangan, jangan sejam 2 jam. Bulan puasa kalau kurang tidur dikompensasi setelah sholat zuhur. Ya, tidur setelah sholat zuhur sebelum sholat asar 1/4 jam nilainya sama dengan hampir 2 jam. 1 jam 2 jam di malam hari. Jadi kalau kita kurang 2 jam malam hari, tidur setengah jam saja antara zuhur dan asar itu udah bisa memfreshkan kembali. Jadi tidur yang cukup. Kalau intermittent fasting dia kan tetap malam tidurnya bisa cukup 8 jam. Nah, kalau remaja, anak-anak sekolah dasar bisa sampai 10 jam. Lansia barangkali 6 jam gitu ya. Nah tidur yang cukup, kemudian less stress. Ya, bagaimana mengendalikan jangan terlalu banyak pikiran. Less stress itu pertama kalau kita disiplin. Sama mahasiswa saya bilang, kalau sekali kamu nggak disiplin submit paper, submit PR, maka itu stres itu akan berkeliaran terus. Ini nggak selesai, datang lagi PR baru dari dosen baru lagi, datang lagi dari lain. Begitu kan di dunia kerja. Bos kasih tugas nggak selesai, maka
mulai stres. Padahal tugas tiap hari ada lagi nih dari bos. Jadi terakumulasi stresnya. Jadi intinya disiplin sama konsisten tuh jadi penting. Selesaikan cepat, maka bebas. Termasuk mahasiswa-mahasiswa yang lambat lulus dan sebagainya itu dasarnya tadi nunda-nunda itu pasti. Ya, akhirnya telat lulus. Jadi sama ketika kita ingin detox juga Harus dikelola. harus dikelola stresnya tadi kalau biar optimum ya. Nah kemudian baru kita bicara lingkungan kita. Jadi lingkungan dalam arti kalau kita tadi membeli sayur, membeli buah ya yang less toksin lah. Kalau beli organik sulit, mahal. Sekarang bahkan udah sulit menemukannya. Kecuali bisa nanam sendiri. Tapi ya dicuci, dibersihkan dengan baik ya dengan permainan pH ya. Kan umumnya zat-zat residu pestisida itu terlarut di dalam asam ya. Nah bisa dicuci dengan cuka 10%, 5%, terus dibilas lagi air biasa, air putih biasa. Air putih untuk mencuci, untuk memasak nasi, ya juga jangan air putih sembarangan. Cek benar sumur kita aman apa enggak gitu ya. Ya kalau enggak ya beli galon yang murahan juga ada ya. Bukan dari sumur tapi dari suling dan dari sumber yang aman gitu kan. Kemudian setelah kita jaga lingkungan kita ya bagaimana kita bisa menerapkan itu secara kombinasi sebenarnya melalui puasa. Karena puasa Ramadan apalagi itu juga mengendalikan stres. Karena dianjurkan ibadah, seorang ibadah emosian. Ya kan? Iya. Ya, juga dianjurkan supaya jangan banyak ngobrol, jangan mencaci maki, jangan ngomongin orang. Itu kan pasti stres. Kita stres kalau kita ngobrolin orang terus orang jadi ngerespon di WA grup kan. Kan jadi stres jadi gua salah tadi nih. Gua salah tadi pesannya. Aduh, kenapa kok begini ya? Kalau nggak minta maaf langsung pikiran kan. Jadi puasa itu komplit kan di sana. Tapi tadi yang soal makanan tadi ya memang nggak diatur di puasa, tapi teori gizinya begitu. Satu lagi serat sebenarnya tadi ya. Sebenarnya implisit kan ketika kita makan sayur, makan buah, serat, makan kacang-kacang itu serat ada di dalam samping tadi komponen antioksidan yang ada di dalamnya tadi. Aktivitas fisik juga ya Prof ya. Oh iya betul, aktivitas fisik. Jadi intinya kan sebenarnya detox kita secara alami itu kan ada. Keringat itu melalui kulit itu kan suatu proses detox juga. Kalau orang kebanyakan garam pasti ketika keringatnya itu terasa asin ya. Dan itu zat-zat lain terlarut juga ada di dalamnya. Kemudian paru-paru kita juga kan. Makanya kita perlu jaga lingkungan supaya kita nggak menghirup. Tapi dia juga mengeluarkan CO2 kan. Kalau banyak CO2 kan jadi toksin juga di dalam tubuh. Kemudian air mata. Orang menangis membersihkan juga sekitar mata ya, debu yang masuk dan sebagainya kan toksit. Bukannya dia sedih karena ada putus pacar, dia menangis karena debu kan menangis juga. Itu kan cara tubuh kita secara internal menetralisir debu yang masuk tadi karena itu potensi racun. BAB itu yang skala besar pembuangannya kan, zat-zat tak berguna. Kemudian BAK yang terlarut melalui urin dari proses ginjal yang bekerja. Oke, jadi karena tadi melalui BAK makanya penting tadi air minum kan, air minum yang putih harus dilancarkan. Jadi kalau selama puasa itu hanya sekali BAK itu patut dicurigai kurang minum. Apalagi warna urinnya kuning kecoklatan. Nah itu patut dicurigai. Bagaimana bisa detox kalau untuk mengeluarkan saja nggak ada cukup cairan tubuh air minumnya gitu kan. Iya betul Prof. Nah tadi ini Prof apa sih tanda-tanda kalau tubuh kita tuh sudah mengalami detoksifikasi? Misalnya Prof. Mungkin tadi kan ada salah satunya dari urin juga Prof. Iya. Dari urin terlihat. Mungkin selain itu. Ya pertama yang sederhana kita rasakan kita berstamina, energi. Atau kita bisa lihat ini orang jalannya luar biasa, energik gitu ya. Itu berarti dia less toxic gitu. Bukan toksik dalam pergaulan kan ada lagi sekarang masa toksik dalam pergaulan. Maksudnya dia detoxnya udah berjalan bagus gitu ya. Jadi orangnya energik, berstamina, nggak lemesan gitu ya.
Kemudian tadi kulitnya bukannya kusam tapi kelihatannya bersih, cerah, tambah cerah gitu dari biasanya. Kadang-kadang kita ketemu, lu kok tambah cerah sih sekarang? Bukan karena kosmetik tapi ya, dari inner beauty-nya dari kalau detox ini tadi. Kemudian ya kalau rambut juga bisa jadi lebih tampak cerah, bukan kusam. Kemudian tadi air kotoran yang kita keluarkan tadi ya, termasuk BAK tadi lancar, warnanya juga ya relatif putih sedikit kuning lah ya, bukan kuning kecoklatan kayak air teh pekat gitu kan. Nah kemudian kita bisa merasakan mood kita, suasana hati kita lebih baik loh, lebih gampang gembira, nggak gampang emosian gitu ya. Itu juga bagian dari keberhasilan telah menjalani detox. Kalau orangnya tadi gemuk, dia mudah menurunkan berat badan. Bahkan kalau tadi dengan fasting puasa, emang bukan hanya sekedar setengah kilo 1 bulan, 1-2 kilo, bahkan 3 kilo. Bisa sampai ya, segitu. bisa sampai. Jadi mudah dilancarkan jadinya proses Detox. ya mengurangi lemak tubuh tadi. Baik, sedikit saja mungkin episode kali ini terkait detox dan juga puasa, Prof. Terima kasih atas tipsnya yang bisa Sobat Sehat nanti lakukan juga, Prof. Tadi juga mudah, sebetulnya mudah gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan episode update terbaru lainnya di Lini Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and healthy. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.